Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ajak adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Saya ajak adik-adik untuk memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Rabu ini adik-adik bisa masuk ke kuliah di ruangan Zoom ya untuk mata kuliah analisis ekonomi wilayah dan kota. Pertemuan hari ini sudah tatap muka yang kelima dengan topiknya mengenai ekonomi wilayah tentang analisis location question atau analisis LQ. Ya. Nah, yang kita bahas pada hari ini ya, topik yang pertama mengenai apa itu location question, ya, apa kegunaan, kelebihan, kekurangan dari analisis LQ, apa yang menjadi syarat dan parameter dari sektor basis, serta formula analisis location question, dan nanti di sesi akhir saya akan buat simulasi mengenai latihan melakukan analisis LQ dengan data yang sudah ada dilihat pada minggu lalu, yaitu data PDRB, ya, Produk Domestik Bruto. Oke, kita lihat dulu mengenai apa itu location question, ya, atau LQ. LQ ini dianggap sebagai metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor ya pada suatu daerah. Bisa jadi daerah itu mulai dari desa, kabupaten atau kecamatan, kota maupun provinsi terhadap sumbangan nilai tambahnya yang bersangkutan pada skala yang lebih besar. Jadi kalau skalanya dia adalah kecamatan, maka dibandingkan dengan skala satu level di atasnya, yaitu skala kabupaten. Ya, demikian pun kalau skalanya provinsi, maka yang dibandingkan adalah skala nasional, itu skala negara. Nah, LQ ini menghitung perbandingan antara share output sektor I ya pada suatu wilayah dibandingkan dengan sektor output share output sektor I-nya di level yang di atasnya. Jadi kalau yang dibandingkan ini share output-nya adalah sektor I di tingkat kabupaten, maka yang dibandingkan adalah share output sektor I-nya di tingkat provinsi. Kalau yang mau dilihat adalah share output sektor I-nya di tingkat provinsi, maka komparasinya adalah di tingkat negara. Nah, LQ ini dijadikan sebagai nilai untuk menentukan tulang punggung ekonomi daerah, ya, karena LQ dianggap mampu menganalisis keuntungan kompetitif yang cukup tinggi terhadap sebuah wilayah. Nah, LQ ini juga jadi nilai LQ. Jadi setelah kita menentukan apa sektor basis dari suatu wilayah, maka itu dikatakan bahwa merupakan aktivitas basis yang menjadi peranan utama sebagai penggerak primer mover dalam pertumbuhan suatu wilayah. Ya, jadi kuncinya adalah nilai LQ itu menjadi penggerak utama pertumbuhan sebuah wilayah. Nah, kita lihat apa kegunaan, kelebihan, dan kekurangan analisis LQ. Ya, kegunaan LQ yang pertama, ini adalah metode untuk menghitung perbandingan relatif nilai tambah sebuah sektor pada suatu daerah terhadap nilai tambah sektor tersebut pada skala wilayah yang lebih tinggi. Ya, seperti tadi saya sampaikan, jika skala yang kita
lihat adalah skala desa, maka yang dibandingkan itu dengan skala kecamatan ya. Jadi satu level di atasnya. Demikian juga apabila skala yang kita lihat di level kecamatan, maka komparasinya adalah nilai kabupaten. LQ ini juga digunakan untuk mengukur tingkat spesialisasi relatif suatu daerah di dalam aktivitas sektor perekonomian tertentu, ya. Dan LQ ini biasanya anak-anak yang saya bimbing untuk tugas LQ-nya menggunakan analisis LQ ini untuk mengidentifikasi komoditas unggulan daerah. Ya, adik-adik apabila ada yang mau bertanya, boleh. Silakan raise hand, nanti saya hentikan ininya baru saya izinkan untuk bertanya ya. Oke, saya lanjut analisis LQ kalau kita gunakan ya. Jadi analisis LQ ini apabila yang kita lihat mengenai lapangan usaha, maka ini kita akan melihat sektor lapangan usaha mana yang menjadi sektor basis atau biasa juga sebagai sektor usaha, sektor lapangan usaha unggulan. Ya, contohnya apabila kita gunakan pada bidang di pertanian, maka data yang kita harus peroleh itu adalah luas areal panen atau produksi komoditas. Nah, biasanya yang menjadi acuan utama adalah produksi komoditas ya. Demikian juga apabila di peternakan ya. Yang menjadi acuan biasanya adalah produksi dagingnya atau produksi telur ternaknya ya. Jarang sekali menggunakan jumlah populasi ternak. Nah, apa kelebihan dan kekurangan LQ? Kelebihan LQ itu ya, LQ ini bisa memperhitungkan ekspor langsung maupun ekspor yang tidak langsung. Ya, kelebihan LQ juga ini merupakan metode yang sederhana, juga termasuk relatif murah, ya, dan bisa diterapkan pada data historis. Biasanya data historis yang di request, yang diminta ini adalah minimal 5 tahun terakhir. Ya, ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana trennya. Nah, kekurangannya juga ada. Ya, kekurangannya adalah karena dia hanya berasumsi untuk sektor regional dibandingkan dengan sektor produktivitas nasional. Ya, jadi sifatnya mengabaikan beberapa faktor. Ya, karena asumsinya hanya bagaimana sektor regional langsung dikomparasi dengan sektor nasionalnya atau sektor satu level di atasnya. Ya, kekurangannya juga bahwa asumsinya bahwa tingkat ekspor itu sangat tergantung kepada tingkat disagregasi, ya, atau tingkat bagaimana jumlah produksi terhadap sebuah barang. Nah, apa saja yang menjadi syarat dan parameter dari sektor basis, ya, atau sektor prioritas? Ada 4 syaratnya yang menjadi syarat sektor basis. Yang pertama permintaan, yang kedua perubahan teknologi, yang ketiga investasi, ya, yang keempat berkembang, ya. Nah, dikatakan syarat sektor basis untuk permintaan ya apabila sektor tersebut produknya dihasilkan dari permintaan yang cukup besar, ya, sehingga laju pertumbuhan dari produknya berkembang cepat yang mengakibatkan ada peningkatan efek permintaan. Kemudian untuk syarat sektor perubahan teknologi, ini karena ada perubahan teknologi yang diadopsi secara kreatif, maka biasanya fungsi produksi itu akan bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas. Nah, pada investasi ini ya biasanya sektor-sektor yang menjadi sektor basis itu harusnya menjadi sektor prioritas yang mendapatkan banyak investasi ya. Diharapkan memang bahwa peningkatan investasi pada sektor-sektor basis
ini menjadi sektor prioritas ya, baik investasi dari swasta maupun investasi dari pemerintah. Nah, biasanya pada syarat sektor basis untuk berkembang ini ya dianggap bahwa sektor-sektor basis itu sangat memberikan pengaruh atau bisa menjadi multiplier effect bagi sektor-sektor lainnya. Oke, adik-adik ada yang mau bertanya sampai di sini? Oke, kalau tidak saya lanjut lagi. Jadi ada 4 parameter untuk sektor basis, ya. Tapi yang paling kunci dari materi ini adalah bagaimana adik-adik nanti memahami praktek latihannya, ya, dan nanti bisa menerapkannya saat melakukan praktikum, ya. Nah, 4 parameter sektor basis yang pertama adalah sumbangan sektor perekonomian, ya, terhadap wilayah yang cukup tinggi. Yang kedua, sektornya mempunyai multiplier effect yang tinggi, ya. Adik-adik kalau memahami apa yang dimaksud dengan multiplier effect, ya, ini adalah efek yang berganda dari sebuah produksi, ya. Misalnya suatu kawasan pada umumnya masyarakat mempunyai fokus kegiatan untuk sektor pertanian, ya. Nah, apa multiplier efeknya? Pertama, bisa jadi akses jalannya akan semakin diperbaiki. Yang kedua, transportasi itu akan semakin giat, ya. Yang ketiga, biasanya pelaku produksinya, ya, rumahnya itu akan semakin baik atau pendidikan anaknya semakin didukung untuk lebih tinggi, ya. Itu yang disebut sebagai multiplier effect, ya. Jadi ada efek berganda yang timbul dari produksi yang dilakukan merupakan produksi basis. Nah, yang ketiga, biasanya kandungan depositnya berlimpah, ya. Berlimpah ini sehingga biasanya sektor-sektor basis itu adalah sektor-sektor yang menjadi sektor untuk ekspor. Dan yang keempat, ya, parameter sektor basis itu biasanya memiliki potensi nilai tambah yang cukup baik, ya. Nilai tambah ini sebenarnya adalah perubahan bentuk dari bahan baku menjadi bahan yang semi baku atau bahan yang langsung bisa dikonsumsi sehingga harganya jauh lebih tinggi dibanding hanya dalam bentuk bahan baku saja. Oke, kita tiba di poin yang keempat mengenai formula analisis LQ, ya. Dan nanti saya akan simulasikan bagaimana melakukan analisis LQ, ya. Nah, ini adik-adik bisa lihat adik-adik rumusnya LQ sama dengan XIR dibagi dengan XR, kemudian semuanya dibagi lagi dengan XIN per XN, ya. Nah, LQ ini inilah yang disebut sebagai location quotient. Ya, kemudian X, ya, semua angka X ini adalah karena yang kita mau coba ini adalah PDRB, maka semua nilai PDRB, ya. Kemudian kalau I ini adalah sektornya, ya. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa PDRB itu memiliki 17 sektor lapangan usaha. Kemudian R-nya ini adalah regional, ya, atau di tingkat yang kita amati mengenai sektor unggulannya atau sektor basisnya, ya, bisa desa, bisa kecamatan, kabupaten, kota atau provinsi, ya. Kemudian nasional, N ini adalah nasional, ya, atau satu level di atas R. Jadi kalau yang kita amati itu adalah kecamatan, maka N-nya ini adalah kabupaten, ya. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan XR per XR itu sebenarnya merupakan distribusi regional. Jadi kalau kita mau lihat mana sektor yang memiliki distribusi paling tinggi pada wilayah regionalnya, ini cukup melihat data yang ada di sini, ya. Kemudian ini adalah distribusi nasionalnya.
Ya, ini juga kita bisa melihat. Jadi XCN per XN ini menjadi permula dari distribusi nasional. Ya, nilai semakin tinggi berarti distribusinya semakin bagus atau semakin merata. Nah, bagaimana kita menginterpretasi hasil LQ? Ya, hasil LQ itu ada 3. Ya, yang pertama, apabila LQ-nya lebih besar dari 1, maka biasanya ini disebut sebagai sektor basis. Ya, indikasinya di sektor basis karena kegiatan ekspornya, karena kegiatannya merupakan kegiatan ekspor. Ya. Kemudian LQ sama dengan 1, ya. Ini hal yang sangat susah terpenuhi di perhitungan, ya, berdasarkan data-data yang selama ini sudah dilakukan, ya. Tapi LQ apabila sama dengan 1 itu dianggap bahwa produksi pada sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan di wilayah tersebut, ya. Dan LQ sama dengan 1 ini masih termasuk sebagai non basis. Kemudian yang ketiga, LQ kurang dari 1, ya. LQ kurang dari 1 ini disebut sebagai non basis, ya. Indikasinya bahwa tidak mampu melakukan ekspor, tapi hanya mampu melakukan impor karena dia masih kekurangan hal yang diproduksinya untuk wilayah tersebut. Nah, ini adik-adik contoh perhitungannya. Ya. Ini hanya saya. Kenapa maruf disuruh? Aduh. Biar tahu ah. 3 tuh kita. Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi ini kayaknya sibuk dia dengan kegiatan lain. Oke, ini contoh perhitungan LQ-nya, adik-adik, ya. Pada perhitungan ini nanti kita lihat bagaimana distribusinya. Ini distribusinya, dan ini adalah hasil dari nilai LQ-nya, ya. Hanya 2 yang nilai LQ-nya lebih besar dari 1, yaitu industri pengolahan dengan pengadaan air, pengolahan sampah, dan daur ulang, ya. Nah, sebelum kita praktek, saya perlu ingatkan lagi kembali bahwa dari semua kegiatan usaha sektor ekonomi produksi di masyarakat, ya, pemerintah itu sudah menyepakati bahwa dibagi semua lapangan usaha itu dibagi menjadi 17 grup, 17 grup untuk lapangan usaha, ya. Yang pertama grupnya peternakan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jadi apapun kegiatan yang ada hubungannya dengan item ini itu masuk sebagai grup utama atau lapangan usaha sektor ekonomi yang pertama, ya. Kemudian grup yang kedua ini pada bidang pertambangan maupun penggalian. Jadi tambang, penggalian sumber daya alam, ya, baik itu minyak, batu bara, ataupun emas, ini masuk di dalam sini. Kemudian industri pengolahan, ya, misalnya pengolahan dari kapas menjadi kain, kain menjadi baju, ini masuk di dalam sini, ya. Kemudian usaha yang keempat atau grup yang keempat, ya, segala macam usaha yang berhubungan dengan listrik dan gas, ya. Mungkin juga termasuk di sini usaha SPBU, usaha minyak. Kemudian yang grup yang kelima pengadaan air, pengolahan sampah, dan daur ulang. Grup yang keenam ini semua usaha yang ada hubungannya dengan konstruksi, ya, baik jalan, jembatan, rumah, dan bangunan. Ya, kemudian yang ketujuh, grup yang ketujuh ini pedagang besar maupun pedagang eceran, ya, termasuk di dalamnya seperti Alfamart, Indomaret, dan Hypermart. Kemudian transportasi dan pergudangan, ya, termasuk di sini angkot.
PT atau gudang. Kemudian grup yang ke-9 ini ya penyediaan akomodasi dan makan minum, jadi rumah makan, kopi, kafe, akomodasi itu seperti hotel, wisma, ya masuk semua dalam grup usaha ini. Kemudian informasi dan komunikasi, ya provider telekomunikasi ini masuk ke dalam usaha ini. Kemudian jasa keuangan dan asuransi, ya asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, kemudian jasa raharja maupun perbankan, ya ada di dalam sini. Kemudian perumahan dan real estate, ya ada di grup ini. Jadi semua usaha-usaha yang membuat real estate atau perumahan terus mentongnya ada di sini. Andi Fahresi. Kemudian yang ketiga jasa-jasa perusahaan, ya yang ke-13 tadi, yang ke-14 ini administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib, ya. Kemudian jasa pendidikan ada di ke-15. Kemudian 16 ya jasa kesehatan, ya klinik-klinik, ya apotik dan segala macamnya ada di sini, dan kegiatan sosial ya panti-panti asuhan. Dan jasa-jasa lainnya yang di luar dari 16 item ini, adik-adik. Oke, adik-adik sebelum praktek, apabila ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut untuk mensimulasikan prakteknya. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas ya. Ini data yang saya tunjukkan minggu lalu ya mengenai laju PDRB dengan pendapatan per kapita ya. Nah, di sini ada dua data, satu data PDRB Jawa Timur ya atas dasar harga berlaku ya dikomparasi dengan produk domestik bruto ya untuk Indonesia ya. Jadi ini Jawa Timur dikomparasi dengan PDB-nya Indonesia ya. Nanti tugasnya adik-adik adalah PDRB-nya Sulawesi Selatan dikomparasi dengan PDB-nya Indonesia ya. Nah, bagaimana menghasilkan atau bagaimana menentukan sektor mana atau lapangan usaha mana di sini yang menjadi sektor usaha basis ya. Jadi latihan ini mau menunjukkan bahwa dari 17 sektor usaha ini yang ada di Jawa Timur, ya, walaupun secara data kita bisa lihat bahwa yang paling besar itu di Jawa Timur itu adalah perdagangan besar dan eceran, ini rata-rata produksinya besar, ya. Kemudian yang pertama sebenarnya ada di industri pengolahan, ya, baru masuk di perdagangan besar dan eceran. Ya, baru masuk di pertanian peternakan ya. Tapi apakah kuantitas yang besar-besar ini mampu menunjukkan dia merupakan komoditas basis atau bukan ya. Nah, caranya adalah kalau kita lihat formulanya di sini nilai LQ ya. Yang pertama kita cari dulu distribusi regionalnya ya. Nilai XIR per XR ini dulu yang kita cari ya. Jadi nilai XIR itu adalah nilai ini ya, nilai PDRB sektor pertanian sektor 1 ya dibandingkan dengan total semua nilai yang ini nih. Ya. Nah, jadi nilai ini kalau kita mau lihat bagaimana distribusinya untuk sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan ya, nilai ini dibagi dengan total seluruh nilai dari 17 sektor usaha ya. Nah, ini saya perlihatkan contohnya sama dengan ya, ini dibagi dengan ini ya. Maka distribusinya adalah 0,13 ya. Semakin besar nilai distribusinya berarti semakin terdistribusi dia, paling tinggi distribusinya di daerah tersebut.
Nah, kalau sudah seperti ini kita perlu cari semua sama persis seperti tadi langkahnya, ya. Ini tinggal kita drag saja untuk melihat. Jadi untuk sektor pertanian kita bisa lihat bahwa rata-rata distribusinya sejak 2013 sampai 2017 itu nilainya adalah 0,13. Ya. Nah, untuk memudahkan kita tidak mengulang-ulang formula untuk semuanya item ini, ya. Biasanya saya menggunakan string, ya. String itu adalah memberikan dolar pada kolom maupun baris yang tidak digerakkan, ya seperti ini. Ya, ya adik-adik boleh contoh ini, ya. Oke, semua sudah. Kalau sudah, ya kita tinggal drag saja ke bawah, ya. Maka kita sudah bisa melihat, ya, bagaimana distribusi untuk semua item, ya, dari sektor lapangan usaha di Jawa Timur, ya. Untuk memastikan apakah formulanya benar, kita bisa coba, ya. Salah satunya misalnya di sini kita gunakan formula dan lihat bagaimana tracing presidennya, ya. Benar, sektor ini dibagi dengan total nilai PDRB provinsinya, ya. Nah, untuk yang di bawah juga sama persis, ya. Untuk melihat distribusinya. Jadi ini sekarang yang kita lakukan XCN dibagi dengan XN, ya. Untuk melihat distribusi nasionalnya. Jadi sama dengan nilai ini dibagi dengan nilai ini, ya. Sama seperti tadi, tinggal copy paste saja, ya. Copy paste-nya paling mudah adalah dengan mendrag, ya. Kemudian setelah itu variabel yang kalau kita lihat di sini C44, ini yang dimaksud C44, ya. Dan semua yang mengikat ke sini itu tidak boleh kita buat fix, maka kita kasih string, ya, sebelum dan setelah variabelnya. Oke, kalau sudah sama seperti tadi, kita tinggal blok saja semuanya, kemudian kita drag, ya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat, ya, bagaimana distribusi, ya, semua sektor untuk 5 tahun, ya, untuk jangka 5 tahun. Ya, kita bisa lihat pada 2017, ya, distribusi yang paling tinggi itu ada di industri pengolahan, ya, kemudian naik di sini di perdagangan besar dan eceran, dan masuk di pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, ya. Adik-adik sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, mudah-mudahan dimengerti, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Kalau sudah, maka kita lanjut ke penentuan analisis LQ, ya. Nilai XCR per XR ini kita sudah dapatkan di sini, ya. Kemudian nilai XCN per XN kita juga sudah dapatkan di sini, ya. Tinggal nilai ini dibagi dengan ini, ya. Maka kita akan mendapatkan nilai LQ-nya. Jadi tinggal ini, nilai ini dibagi dengan ini, ya. Maka kita sudah dapatkan nilai LQ, ya. Ternyata pada 2013, ya, nilai LQ-nya itu 0,99, ya. Tapi nilai ini belum bisa dipakai karena ini baru nilai 1 tahun, ya. Minimal yang bisa digunakan untuk nilai LQ itu adalah 5 tahun, ya. Kalau 10 tahun akan jauh lebih bagus, ya. Jadi kita mau lihat rata-ratanya, ya. Selama 5 tahun berapa banyak rata-ratanya, ya. Caranya mudah seperti tadi, ya. Kita tinggal drag ini tambah plusnya, ya. Kemudian kita blok lagi, kemudian drag ke bawah, ya. Nah, ini adalah analisis LQ untuk data series
2013 sampai 2017 ya. Nah, berapa nilai LQ-nya? Cukup mencari nilai rata-rata dari semua nilai ini ya. Apa formula yang kita gunakan di Excel? Itu sama dengan average atau apa garage buka kurung ya, baru di blok dari sini sampai 2017 tutup kurung enter ya. Kemudian data ini kita bawa ke bawah ya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya, ternyata sektor pertanian itu kurang nilainya dari 1, padahal dia termasuk nilai yang besar ya. Itu artinya bahwa ini adalah pertanian ini merupakan sektor non basis ya. Nah, siapa saja yang memiliki sektor basis ya, supaya mudah ya, saya buat seperti ini supaya kita bisa drag ininya apa itu ya. Oke, kita please dulu ya, supaya bisa saya bawa. Oke, nah Dede bisa lihat di sini. Nah, ada cara yang paling mula untuk menentukan mana nilainya yang lebih besar dari 1 yang dikatakan sebagai sektor basis dengan nilainya yang kurang dari 1 ya. Caranya adalah sama dengan jika atau if T4 ini lebih besar dari 1, lebih besar dari 1, maka dia disebut sebagai basis ya. Kemudian selain daripada itu ya, selain daripada itu berarti sama dengan atau lebih kecil dari 1, kita sebut sebagai non basis ya, tutup kurung. Oke, maka dia otomatis terlihat. Kita tinggal drag ke bawah. Maka kita bisa melihat di sini bahwa dari sekian banyak sektor basis itu hanya terdapat pada 4 lapangan usaha ya. Lapangan usaha itu adalah kasih warna beda ya. Industri pengolahan ya, lapangan usaha untuk pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, kemudian perdagangan besar dan eceran, serta penyediaan akomodasi dan makan minum ya. Jadi dari 17 sektor usaha yang ada di Jawa Timur pada tahun 2013 sampai 2017 itu hanya ada 4 sektor basisnya ya, yaitu hanya industri pengolahan, pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, dan yang terakhir akomodasi dan makan minum ya. Adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini perhitungan untuk menentukan mana yang menjadi sektor basis ya. Hal ini juga bisa digunakan untuk menentukan komoditas basis ya pada sebuah komoditi ya, baik di komoditi minapolitan maupun di komoditi agropolitan ya. Komoditi minapolitan itu umumnya yang berbasis kelautan maupun perikanan, sedangkan yang agropolitan itu umumnya berbasis sektor pertanian, komoditas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura maupun apalagi pangan, hortikultura dan perkebunan ya. Kira-kira begitu adik-adik. Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, maka saya anggap adik-adik sudah mengerti ya untuk latihannya ya. Silakan adik-adik melakukan latihan secara mandiri untuk wilayah Sulawesi Selatan ya, dari 2015 atau 2016 sampai 2020 datanya dibandingkan dengan PDB Indonesia
2016 sampai dengan 2020 ya. Oke, kemudian adik-adik yang sudah selesai menyelesaikan tugas pertemuannya untuk kelas D ya. Ini berarti sudah selesai tugasnya. Bagi adik-adik yang kelas A, E dan C ya. Ini nanti silakan selesaikan tugasnya. Ya. Nah, saya sampai di sini saya stop dulu recordingnya, adik-adik.